Hai, selamat datang di kanal YouTube bahasaindonesia.org. Pada video kali ini, aku mau menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia yang sudah cukup populer, yaitu mengenai singkatan dan akronim. Menurut kalian, kedua istilah tersebut sama atau berbeda sih? Singkatan dan akronim termasuk dalam bagian dari pemendekan. Pemendekan adalah cara atau hasil atau perbuatan memendekkan tanpa mengubah makna aslinya. Nah, hasil dari memendekkan ini nih disebut dengan kependekan. Kependekan itu dalam bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama itu penggalan, yang kedua adalah singkatan, dan yang ketiga itu akronim. Pemendekan merupakan suatu hasil yang cukup efektif yang ada di hampir setiap negara. Pemendekan ini tercipta karena adanya keinginan untuk menghemat suatu ucapan atau tulisan. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama adalah penggalan. Penggalan adalah kependekan yang berupa pengekalan satu atau dua suku pertama dari yang dipendekkan. Contohnya adalah yang pertama itu perpus. Perpus adalah penggalan dari kata perpustakaan. Yang kedua adalah kafe. Kafe itu pemenggalan dari kata kafetaria. Yang ketiga adalah lab. Lab adalah penggalan dari kata laboratorium. Dan yang terakhir adalah info. Info adalah penggalan dari kata informasi. Kedua adalah singkatan. Singkatan merupakan hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Nah, singkatan ini memiliki banyak jenis-jenisnya lagi. Yang pertama yaitu singkatan berupa pengekalan huruf awal dari sebuah kata. Contohnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat menjadi DPR. Contoh yang kedua adalah Rumah Sakit yang disingkat menjadi RS. Dan yang ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia yang disingkat menjadi BRI. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah pengekalan beberapa huruf dari sebuah kata. Contohnya itu adalah halaman yang disingkat menjadi HLM. Kemudian yang kedua contohnya adalah saudara yang bisa disingkat menjadi SDR. Dan yang ketiga adalah bahasa yang bisa disingkat menjadi BHS. Kemudian jenis yang ketiga adalah pengekalan huruf pertama ditambah dengan angka pada sebuah kata. Contohnya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat menjadi P3. Kemudian ada pertolongan pertama pada kecelakaan, biasanya disingkat menjadi P3. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah pengekalan 2-4 huruf pertama pada sebuah kata. Contohnya adalah pada kata nyonya. Kata nyonya itu biasa disingkat dengan NY. Kemudian kata Oktober. Oktober itu biasa disingkat menjadi OKT. Dan Abdul biasa disingkat dengan ABD. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah singkatan berupa pengekalan huruf pertama dan huruf akhir dari sebuah kata. Contohnya adalah dokter. Dokter biasanya kita singkat menjadi DR. Kemudian ada insinyur yang biasa disingkat menjadi IR. Dan firma yang biasa disingkat FA. Nah, yang ketiga yaitu akronim. Akronim adalah hasil pemendekan berupa kata atau dapat dilafalkan sebagai kata. Contohnya yang pertama yaitu wakil gubernur yang diakronimkan menjadi Wagub. Kemudian contoh yang kedua adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diakronimkan menjadi ABRI. Kemudian yang ketiga waktu kunjung pacar yang diakronimkan menjadi Wakuncar. Cara mudah membedakan singkatan dan akronim itu bisa dilihat dari pelafalannya. Jika dibacanya per huruf itu adalah singkatan, tetapi jika dibacanya per pemenggalan itu adalah akronim. Sekian penjelasan mengenai materi kali ini, semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya.